Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Sigit Permadi. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya kita menginstal DeepSeek ya, sebuah AI large language model yang belakangan ini cukup populer, yang dalam banyak berita itu sebagai penantang langsung dari OpenAI. Dan DeepSeek itu bersifat open source teman-teman, jadi kita bisa ambil modelnya dan kita bisa install secara offline di device kita. Dalam hal ini saya akan contohkan, kita akan menginstal DeepSeek di dalam HP kita, dan HP yang saya gunakan sekarang itu adalah Poco ya teman-teman, Poco X5 5G, dan alat yang kita butuhkan adalah Termux. Jadi teman-teman mungkin tidak asing lagi dengan Termux. Ini adalah salah satu tools atau aplikasi yang ada di Android untuk kita menjalankan Linux ya, Linux yang sudah dikompil ke dalam Android tapi berbentuk aplikasi. Nah, beberapa yang kita butuhkan saya sudah siapkan bahannya, nanti scriptnya ini. Jadi kita butuhkan adalah aplikasi Termux, teman-teman bisa cari di GitHub. Ini link GitHubnya juga sudah sediakan, nanti kode scriptnya itu saya akan bagikan di deskripsi. Oke, sekarang kita ke Chrome, terus masuk ke Termux GitHubnya ya. Terus teman-teman cari yang Termux app yang ARM64 v8 ya, yang paling terbaru dari repository GitHubnya ya, yang paling atas ini. Selanjutnya teman-teman tinggal download saja, terus install seperti biasa. Contohnya saya sudah mendownload. Nah, ini teman-teman, Termux v8 ya. Terus jika kita sudah install, kita setting Termux ini agar bisa agar memperoleh izin untuk mengolah storage. Jadi tinggal copy saja, paste. Ini do you want continue? Yes. Nah, ini teman-teman bisa lihat kita dapat atau Termux memiliki izin untuk mengakses storage. Contohnya begini, ini teman-teman, jadi dia akan mengakses storage dari si Android. Oke, setelah kita mendapatkan izin untuk mengakses, nanti pasti ada pop-up, nanti izinkan saja. Dalam ini saya sudah melakukan ya teman-teman. Selanjutnya kita akan update repository dari si Termux. Termux sendiri repositorinya banyak ya teman-teman, tergantung nanti kita mau pakai yang mana, dan ini tinggal enter saja. Nah, kalau kayak gini langsung mirror group rotate aja, jadi nanti dia akan mendapatkan repository terbaru. Enter saja, dia akan mengupgrade atau mengupdate repository yang ada di Termux teman-teman. Kita tunggu saja sampai selesai. Pastikan teman-teman ada koneksi internet ya, pastikan ya, koneksi internet juga stabil, karena nanti kita akan mendownload model dari si DeepSeek R1 ya, R1 yang 1B. Setelah ini selesai, kita lanjut update dan upgrade. Jadi kita lakukan update dan upgrade repository maka dia akan otomatis mengupdate dan mengupgrade repository yang ada di Termux. Kita tunggu saja. Nah, ini ada ya, tinggal Y atau yes. Kita tunggu saja. Dan manfaatnya apa teman, jika kita menggunakan DeepSeek secara offline ya di device kita, hanya kita bisa menggunakan tanpa perlu ada internet,
karena dia berjalan di device kita, jadi kita bisa menjalankan kapanpun dimanapun tanpa harus ada koneksi internet. Oke, kita tunggu progresnya sedang berjalan. Nah, setelah update dan upgrade, kita yang butuhkan adalah sebuah distro, dimana kita menginstal distro Debian atau kita install root ya. Ini sebuah emulator untuk menjalankan distro Linux. Kita bisa install Debian, Ubuntu, Arch Linux di dalam Termux. Teman-teman install aja pkg install root distro. Oke, ini saya copy saja ya teman-teman. Oke, ini saya sudah menginstal ya teman-teman. Jika teman-teman belum menginstal, nanti akan ada progres instalasinya. Jika sudah, kita bisa login teman-teman, login ke dalam distro si Debiannya. Jadi tinggal di copy saja ini atau login Debian. Nah ini, maka otomatis si Termux akan masuk ke dalam Debian. Yang tadinya adalah Termux pkg, sekarang kita sudah masuk ke root at localhost. Ini Debian ya. Nah teman-teman bisa lihat ls UMI root. Nah ini kita sudah neo fetch, coba neo fetch belum diinstal ya, coba apt install neo fetch. Oke, coba menginstal neo fetch biar kita tahu device-nya apa. Ini cukup besar ya, kita tunggu saja. Oh iya teman-teman, pastikan device teman-teman punya storage space-nya itu kurang lebih 10 GB lah ya, 5-10 GB, nanti biar bisa diisi dengan model DeepSeek R1 1,5 itu 1,5B sekitar 1,5 GB ya. Dan rekomendasi untuk RAM device, RAM HP yang digunakan, saya sarankan 8 lah ya, 8 GB itu udah cukup untuk menjalankan DeepSeek R1 yang 1,5B. Ini kita tunggu saja. Ini saya sengaja menginstal NeoFetch biar teman-teman tahu bahwasanya kita yang tadinya kita masuk dalam Termux, kita sekarang ada di dalam Debian. Nah ini saya akan buka sesi baru. Sekarang saya coba install NeoFetch juga, pkg install NeoFetch. Kita install baik di dalam Termuxnya langsung, coba kita panggil ya NeoFetch. Nah teman-teman, teman bisa lihat OS adalah Android, Poco, terus 1,7 GHz, memorinya 5 GB free-nya ya, atau RAM-nya ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke Debian-nya lagi. Jadi enaknya Termux kita bisa slide ya, kita bisa banyak multi session ya. Sekarang coba kita panggil NeoFetch. Nah teman-teman bisa lihat OS-nya adalah Debian GNU Linux, Poco, dan dalam terminal adalah perut. RAM atau RAM yang free itu sekitar 5 GB sama ya. Ini yang Android, ini yang sebelah satunya yang session keduanya adalah si Debian. Nah ini teman-teman, nah teman-teman sekarang udah lihat ya bahwasanya kita menginstal Debian di dalam Termux, walaupun ini sebagai emulator ya. Selanjutnya kalau udah kayak gini teman-teman, ada satu lagi yang kita butuhkan yaitu Tmux. Jadi di dalam Debian-nya ya, apt install Tmux. Nah ini untuk multi session di dalam terminal. Teman-teman yang gunakan Linux sudah familiar dengan Tmux ya. Kita bisa membuka banyak tab dalam satu terminal gitu, tanpa perlu logout.
Selanjutnya setelah itu selesai, sebenarnya kita tinggal menginstal Olamanya. Nah ini teman-teman, Olamanya bisa copy di sini, atau teman-teman jika penasaran langsung aja dibuka di Olama. Jadi Olama ini sebagai kayak wadah ya untuk menjalankan model machine learning atau LLM. Itu bisa, kita bisa menjalankan Metalama, Olama, terus yang terbaru Queen itu punya Alibaba, bisa install. Ini tinggal tunggu saja, ini pasti panjang dan lama. Sebenarnya saya sudah menginstal teman-teman, tapi nggak apa-apa, nanti dia akan, ini sedang mendownload ya, mendownload dan juga nanti akan menginstal. Kita tunggu saja. Sembari ini selesai, kita akan coba lihat modelnya itu di dalam Olama. Jadi kita ke, teman-teman ke browser, terus ketik Olama ya, Olama ini, Olama, terus di bagian ini teman-teman klik DeepSeek R1, pilih DeepSeek R1. Teman-teman juga bisa menginstal model yang lain, misal yang paling ringan adalah Tini Lama ataupun Olama versi berapa saya lupa, yang tinggi juga itu. Dan ini adalah model LLM-nya defaultnya 7B 4,7 GB, dan kita ngistal yang paling rendah ya, yang 1,5B. Nah ini adalah komennya, Olamaran DeepSeek 1,5B. Ini 1,5 GB artinya teman-teman. Jadi teman-teman harus siapkan si kuotanya. Pasti saya menggunakan, saran sih menggunakan WiFi ya. Oke, kita tunggu. Ini kita cek coba apakah sudah selesai. Oke, 41% sedang mendownload. Kita beralih ke Android, ke Termux-nya. Di dalam Termux, selain kita bisa menginstal Debian teman-teman, kita bisa menginstal emulator yang lain. Mungkin teman-teman jika ingin menggunakan Arch Linux, itu bisa juga kita jalankan di dalam Termux sebagai emulator juga ya. Terus dan kita juga bisa install Ubuntu, terus yang lain juga bisa sepertinya ya, Kali Linux juga bisa. Jadi tinggal sesuaikan saja, banyak tutorialnya, atau nanti kita akan buatkan tutorial khusus untuk mengulik seputar Termux di dalam Android. Kita cek lagi, udah 61%. Jadi ada beberapa yang harus teman-teman perhatikan. Jika teman-teman menggunakan Android di atas atau di atas 8 GB lah ya, minimal 8 GB, teman-teman bisa menggunakan model yang 7B. Jadi 7B yang 4,5 GB ini teman-teman bisa running. Tapi kalau memori atau RAM HP teman-teman tepat 8 GB atau di bawahnya, saya tidak akan menyarankan ya, karena memori yang dibutuhkan untuk merunning si model 7B itu sangat besar. Jadi kalau teman-teman mungkin RAM-nya 8, terus teman-teman paksa, itu dikhawatirkan HP teman-teman akan crash. Saya pernah mencoba di HP Poco ini, jadi dia langsung crash, macet, dan kita harus matikan secara paksa ya, dan itu sangat berbahaya ya, apalagi mungkin HP daily. Kalau HP untuk oprek-oprek kan ya terserah lah ya teman-teman, tapi saya sarankan jika RAM 8 jangan sekali-sekali menjalankan model yang 7B, kecuali teman-teman HP-nya udah RAM 12, minimal 12 ke atas lah ya, 12 atau 12 ke atas. Kita coba cek lagi. Oke, 97,8. Oke, 98. Kita tunggu saja. 99, 100. Oke, sudah ya.
ini sudah sekarang tadi kan Tmux-nya sudah diinstal. Oke, Tmux sudah diinstal dan kita sekarang akan mendownload model 1,5B. Teman-teman tinggal copy saja lamaran DeepSeek ini. Sorry, kita download dulu ya, kita download dulu pakai yang ini. Komponen ini kita pull, kita tarik dulu ya. Tapi teman-teman sebelumnya kita harus menjalankan si Olama. Karena apa? Karena jika kita langsung Olama pull ini, maka dia tidak akan bisa, itu kan error code. Dia tanya Olama pp is running, jadi kita harus running dulu dia di terminal terpisah ya. Nah, itulah fungsi aplikasi Tmux. Jadi teman-teman tinggal running saja, klik aja Tmux. Tmux. Nah, gini teman-teman, tinggal Tmux saja. Teman-teman klik Olama pull DeepSeek R1 1,5B, enter. Kita harus jalankan dulu ya. Olama serve. Nah, ini udah jalan. Nah, untuk kita bisa multi session di dalam satu terminal, Tmux ini sudah berjalan. Teman-teman tinggal klik Ctrl B terus tanda petik 2. Nah, dia akan terpisah. Yang atas dia akan menjalankan, terminal atas akan menjalankan si Olama, yang di bawah kita tinggal eksekusi kodenya. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Oke, Olama pull DeepSeek. Nah, dia akan mendownload si model R1 DeepSeek R1 yang 1,5B. Kapasitasnya atau ukurannya 1,1 giga teman-teman. Jadi pastikan kuota teman-teman cukup, dan speednya kalau bisa ya kenceng ya. Sekarang saya dapat speed di 6,2 Mbps. Saya menggunakan wifi dari IndiHome. Oke, kita tunggu saja. Sepertinya nggak terlalu lama ya. Kita tunggu. Selain kita bisa mendownload atau menjalankan DeepSeek R1 teman-teman, kita juga bisa menjalankan model yang lain. Misal yang open source itu Metalama, terus yang terbaru itu Metalama itu dari Facebook teman-teman, dari Meta. Terus ada juga dari Alibaba itu Qwen kalau nggak salah, dia juga terbaru yang digadang-gadang juga penantang dari DeepSeek lah. AI dari Cina juga. Oke, kita tunggu 53, speed stabil ya di 6 Mbps. Kita tunggu.
Oke teman-teman, ini udah selesai verifying ESA 256 digits writing manifest success. Oke, sekarang kita cek lama list. Nah, di list teman-teman bisa lihat nama DeepSeek min R1 1,5 B, size nya 1,1 giga. Nah, sekarang kita tinggal jalankan teman-teman. Langsung saja kita jalankan, atau kita clear dulu ya, clear dulu. Kita jalankan lama run. Nah, tadi kan namanya di sini ya, atau copy saja lah ya, copy saja, ini dihapus biar cepet. Nah ini udah jalan teman-teman. Teman-teman bisa lihat size model generate. Nah, ini sudah bisa teman-teman. Dia kan, jadi kita tanya jawabnya melalui terminal ya, biar kayak hacker gitu. Sekarang kita tes. Hello, can you help me? Enter. Kita tunggu. Jadi kecepatan dari si model ini merespon dari pertanyaan kita itu tergantung dari HP kita. Jadi jika HP kita kencang, memorinya lumayan luas, longgar, ya dia akan merespon dengan cepat juga teman-teman. Kita tunggu. Memang agak lama ya, jadi terus kadang kalau pertanyaan sulit dia juga lama memprosesnya. Nah, ini udah mulai mikir ya, ting ting ting. Hello. Nah, ini udah mulai aneh, ini nggak tahu ini bahasa apa, mungkin dikira ini bahasa yang lain. Sekarang kita coba. Kemarin itu banyak berita bahwasannya DeepSeek itu powerful untuk matematik dan coding ya. Sekarang kita coba tes. Can you please give me Python code for solve differential equation. Oke. Ini sedang loading. Oke, lagi mikir dia, think. Alright. The user ask for Python code to solve agak lama ya, differential equation. Nah teman-teman, ini kan ini agak lama. Salah satu masalahnya adalah banyak tab yang dibuka, dan juga saya kan recording ya, dan itu sangat berpengaruh ke performa dari si Olama ini menjawab, karena resource dari HP kita akan terkuras habis. Kita ngerekam terus dia harus menjawab juga, cukup lama ya. Jadi tapi kalau terakhir saya pakai jika tanpa merekam terus banyak tab yang saya eliminasi, dia cepat, dia responnya cepat, dan ini tidak butuh internet teman-teman. Jadi internet ini ya, kalaupun saya matikan ya dia nggak akan masalah gitu. Saya akan coba matikan. Oke, kita tunggu. Ini yang saya rasakan teman-teman. Jadi HP-nya cukup panas di bagian belakang. Cukup panas ini. Ini sudah menit ke 25. Dia terus berpikir. Sekarang kita coba hapus beberapa
tab yang mungkin berat. Chrome itu berat sekali. Oke, kita tunggu. Oke, mungkin teman-teman video recordernya kan saya pause dulu, nanti setelah hasilnya keluar saya akan record kembali karena ini cukup berat ya. Teman, ini adalah hasilnya, jadi cukup panjang sebenarnya hasilnya. Di atas plot grid true dan plot show ini banyak di atasnya, jadi si DeepSeek ini mencontohkan kita akan menyelesaikan persamaan di per dx sama dengan x plus y dengan kondisi x0 dan y0 itu y0 itu 1, x0 itu 0 ya. Jadi di atas itu ada kodenya, atau kita coba who are you, bisa nggak dia menjawab ya. Kita tes ya, dia lagi mikir lagi. Alright, terus so the user just ask who are you, bisa jawab nggak dia. Sekarang kita juga coba kayak bahasa Indonesia, dia mudeng nggak. So the user just ask who are you. That's menarik. Ini kita kayak diledek ya. Oke. Ya dia banyak berkelit ya. Kita nanya, saya nanya kamu siapa, dia malah jawabnya aneh-aneh ini. Dan kalau dilihat dari struktur katanya ini dia bisa mengingat ya teman-teman, bisa mengingat kata-kata sebelumnya. Jadi sebelumnya kan kita bertanya terkait Python code, dia juga menjelaskan lagi. Kita tadi itu nanya Python kode Python. Oke, ini yang BBB ini karena saya scroll ya, jadi dia keluar BBB, nggak jelas ini. Maybe user is not familiar with how, bagaimana membantu today is interested in. Ya teman-teman bisa artikan sendiri tuh. Jadi saya tanya apa, dia yang jawabnya ya panjang sebenarnya. Oh, dia bilang dia AI. Oke. Jadi kalau dari pertanyaan ini cukup agak berbelit ya, jadi nggak to the point seperti mungkin kita menggunakan OpenAI. Tapi mungkin kalau kita menggunakan model DeepSeek yang tinggi, yang 7B, yang 4,7 GB, mungkin jawabannya akan lebih realistis mungkin ya, lebih rasional, lebih natural. Jadi mungkin teman-teman ini mati ya, wifi-nya dia tetap jalan. Jadi mungkin jika kita menggunakan di dalam terminal mungkin kurang user friendly ya. Jadi mungkin nanti next kan kita akan buat kita berjalan seperti di browser, nanti berjalan di localhost, mungkin nanti kita hosting dengan web GUI, jadi kita bisa copy datanya, hasil jawabannya, dan lebih mudah scroll. Kalau terminal kan agak sulit ya, kita akan scroll, copy, kita akan ke atas, bagian pertanyaan pertama juga sulit. Tapi sejauh ini sekian dari tutorial ini ya, semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman yang ingin mencoba menjalankan model
DeepSeek R1 yang 1,5B di dalam device HP teman-teman, tanpa perlu adanya internet, tanpa perlu berbayar, dan bisa digunakan kapanpun dimanapun offline. Ini dia akan banyak menjawab. Kita cuma tanya who are you, dia sudah kemana-mana jawabannya. Tapi mungkin teman-teman bisa ulik lagi bagaimana caranya kita bisa menghosting dari terminal ke dalam web GUI. Mungkin itu teman-teman. Oke, nanti script ini akan saya bagikan di deskripsi video nanti di YouTube, dan juga mungkin nanti saya akan upload di GitHub untuk teman-teman bisa mencobanya di HP teman masing-masing. Oke, mungkin itu teman-teman dari saya. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk mendapatkan video terbaru yang menarik dari channel ini. Sekian dari saya teman-teman, kurang lebih saya mohon maaf. Saya Ria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.